Kita semua tahu kan tentang 10 perintah Allah, tapi gimana dengan cetak biru super misterius yang Tuhan kasih ke Musa di waktu yang bersamaan? Nah, ini dia kuncinya buat ngerti seluruh rencana keselamatan. Dan hari ini kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Anda pasti familiar dong, waktu di Gunung Sinai, Tuhan kasih Musa 10 perintah Allah. Tapi tahu nggak sih kalau di momen yang sama, Tuhan juga kasih denah buat salah satu bangunan paling misterius yang pernah ada. Yuk, kita selidikin lebih dalam. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi, Tuhan minta Musa buat bangun sebuah tempat tinggal khusus buat dia. Tapi ini bukan desain original loh. Seperti yang bakal kita lihat, ini tuh semacam salinan dan bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tuhan bilang, buatkan aku tempat kudus supaya aku bisa tinggal di tengah-tengah mereka. Sebuah tempat di mana hadiratnya itu nyata banget di antara umatnya. Bayangin deh bentuknya itu tenda yang super elegan dan bisa dibongkar pasang. Dindingnya dari papan kayu lapis emas, alasnya perak murni. Atapnya 4 lapis penutup yang beda-beda. Di dalamnya ada 2 ruangan utama, ruang kudus sama ruang maha kudus, yang dipisahin pakai tirai tebal. Dan di sekelilingnya ada pelataran yang dipagari kain linen halus. Keren banget. Nah, ini dia yang paling menarik dari ayat ini. Ini ngasih tahu kita kalau bait suci di bumi itu bukan idenya Musa, sama sekali bukan. Itu tuh cuma salinan sebuah miniatur dari bait suci yang asli di surga sana. Semua detailnya sampai sekrup-sekrupnya itu langsung dari Tuhan. Oke, perjalanan kita dimulai di pelataran. Disinilah jalan menuju pengampunan itu berawal buat bangsa Israel kuno. Setiap perabotan di sini itu punya makna simbolis yang dalam banget. Begitu seseorang masuk ke pelataran, mustahil banget mereka nggak ngelihat benda pertama dan paling mencolok ini, mezbah korban bakaran. Ini adalah titik awal yang krusial, tempat di mana pengorbanan itu dilakukan. Mezbah ini jadi pengingat yang, ya terus terang, cukup gamblang soal konsekuensi dosa, kematian. Jadi, waktu seorang pendosa bawa hewan kurban, dia bakal meletakkan tangannya di kepala hewan itu. Ini simbolis banget, dosanya seolah-olah ditransfer. Akibatnya, hewan yang nggak bersalah itu yang harus mati sebagai gantinya. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Setiap hewan yang dikorbankan itu sebenarnya nunjuk kedeparan ke Yesus, anak domba Allah yang sejati, yang bakal datang buat menghapus dosa dunia sekali untuk selamanya. Keren banget kan simbolismenya? Eits, setelah pengorbanan darah, perjalanannya belum selesai. Langkah selanjutnya adalah pembersihan, yang membawa kita ke perabot berikutnya di pelataran ini. Jadi, ada bejana perunggu besar ini, namanya bejana pembasuhan. Letaknya di antara mezbah dan pintu masuk bait suci. Buat para imam, ini langkah yang nggak bisa di-skip. Mereka wajib membasuh diri di sini sebelum melayani. Airnya itu simbol pembersihan dari dosa. Sebuah penyucian yang mutlak perlu sebelum mendekat ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Nah, air di bejana itu ternyata simbol yang kuat banget buat kelahiran baru secara rohani. Sama kayak air yang membersihkan secara fisik, Roh Kudus itu membersihkan kita dari dalam, ngasih kita awal yang baru, lembaran yang bersih. Oke, setelah bersih, para imam sekarang boleh melangkah lebih jauh. Kita sekarang masuk ke ruangan pertama, ruang kudus. Wah, ini tempat yang isinya perabotan emas semua dan penuh makna, di mana para imam melayani setiap harinya. Di dalam ruang kudus ini ada 3 perabot utama, meja roti sajian, kandil emas, sama mezbah dupa. Masing-masing punya peran yang super penting. Jadi, intinya begini, setiap benda di sini tuh bukan sekedar hiasan. Semuanya menunjuk langsung ke Yesus atau ke hubungan kita sama Tuhan. Roti di atas meja, itu simbol Yesus, roti kehidupan. Kandil emas, itu simbol Yesus, terang dunia. Dan dupa yang dibakar di mezbah, itu melambangkan doa-doa kita yang naik ke hadapan Tuhan. Semuanya terhubung. Oke, sekarang kita mendekati tirai yang terakhir. Di baliknya, terletak ruang paling suci di muka bumi. Tempat di mana hadirat Tuhan itu bersemayam secara paling khusus, ruang Maha Kudus. Di ruangan ini cuma ada 1 perabot, tabut perjanjian. Isinya apa? 10 perintah Allah, hukumnya Tuhan. Di atasnya ada tutup pendamaian atau mercy seat. Tempat hadirat Tuhan hadir di antara 2 patung malaikat emas. Ini kayak miniatur takhta Tuhan di surga. Hukumnya ada di bawah dan rahmatnya ada di atas. Keren banget kan? Dan inilah puncak dari semua ini. Kalau kita gabungin semua potongan puzzle-nya, kita nemuin satu kebenaran yang luar biasa. Yesus itu jawaban lengkapnya. Dia bukan cuma anak domba yang dikorbankan, tapi dia juga imam besar kita yang melayari di surga.
dua peran dalam satu pribadi. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Sistem di bumi itu cuma bayangan. Korban hewan setiap hari itu nunjuk ke satu korban sempurna, yaitu Yesus. Imam besar manusia yang bisa mati itu nunjuk ke imam besar abadi kita, Yesus, yang sekarang lagi melayani buat kita di bait suci surga yang asli. Setahun sekali, ada satu hari yang paling sakral buat Israel kuno, sebuah hari penghakiman yang disebut Hari Pendamaian. Ini melambangkan perhitungan terakhir dengan dosa. Ritualnya memang agak rumit tapi penuh makna. Gini, ada dua kambing dipilih. Satu dikorbankan buat dosa-dosa umat. Darahnya dibawa imam besar masuk ke ruang Maha Kudus dan dipercikan ke tutup pendamaian buat membersihkan bait suci secara simbolis. Terus, imam besar meletakkan tangannya di atas kambing kedua, si kambing hitam, sambil mengakui semua dosa umat. Kambing ini lalu diusir ke padang gurun, yang secara simbolis membawa pergi semua dosa itu dari umat selamanya. Ayat ini menjelaskan tujuannya. Ritual penyucian di bumi ini cuma simbol buat sesuatu yang jauh lebih besar, penghakiman terakhir, dan penyucian bait suci surgawi oleh korban yang lebih baik dari Yesus. Ini menunjuk ke sebuah waktu di mana dosa bakal dihapuskan untuk selama-lamanya. Pada akhirnya, semuanya mengerucut ke satu hal. Cuma ada satu rencana keselamatan. Mulai dari gerbang pelataran sampai ke tutup pendamaian, setiap detail, setiap ritual, setiap perabot, semuanya menunjuk ke satu pribadi dan satu solusi tuntas buat masalah dosa, Yesus Kristus. Jadi, cetak biru ini bukan sekedar cerita sejarah kuno ya. Ini adalah wahyu tentang isi hati Tuhan dan rencananya yang sempurna buat nyelamatin kita. Bait suci ini nunjukin kalau Tuhan punya solusi lengkap buat dosa. Pertanyaan yang tersisa buat kita sekarang adalah, apa peran kita dalam rencana itu?